terus Pemirsa, tidak hanya debat ketiga Pilpres yang mengundang atensi publik. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 3 ketua umum partai politik secara bergiliran selama 3 hari berturut-turut sebelum debat berlangsung juga mengundang pertanyaan publik. Presiden Jokowi mengaku turut membahas Pilpres dengan Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan. Apakah pertemuan Presiden Jokowi dengan 3 ketum parpol pendukung pemerintah yang juga pengusung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 adalah bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat malam, Kang Gun Gun. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, oke. Kang Gun Gun dan juga pemirsa, sebelumnya kami informasikan bahwa kami juga sudah mengundang perwakilan dari pihak istana tapi belum bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Jadi saya langsung lanjut ke Kang Gun Gun saja. Kang Gun Gun, 3 pertemuan dengan 3 ketum pendukung pemerintah yang juga pengusung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 terjadi sebelum debat ketiga. Apa sinyal atau pesan politik yang terbaca dari 3 pertemuan tersebut? Ya, ini menurut saya ada sinyal memang ada upaya untuk memengaruhi lingkungan politik ya, terutama dalam konteks ini adalah opini publik yang berkembang. Kenapa? Karena kalau kita lihat momentumnya itu persis sebelum debat ketiga dan yang ditemui itu kan partai dari satu poros koalisi saja. Dalam konteks ini adalah koalisinya Pak Prabowo dan Gibran. Sebut aja misal bertemu dengan Pak Prabowo, dengan Pak Zul, dengan Pak Erlangga. Ya ini konteks komunikasinya yang kemudian menjadi debatable ya, termasuk juga mengundang multi interpretasi. Dan wajar kalau publik kemudian bertanya, ini apa yang kemudian sedang dimainkan oleh Pak Jokowi. Terlepas dari bacaannya, menurut saya begini. Kita patut memberi semacam stressing point bahwa dalam diri Pak Jokowi selain sebagai individu itu kan ada peran dan fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu clear menurut saya, harus kemudian di saat pemilu itu berdiri di atas semua poros yang bertarung, baik itu pasangan nomor 1, 2 maupun 3. Artinya memang harus bagusnya ya, elegannya itu menjaga jarak ya, terutama di hotspot tahapan pemilu seperti misalnya sekarang ini kan tahapan yang sedang mengalami titik kulminasi, terutama dipantik oleh debat ya, debat capres seperti kemudian debat ketiga. Mbak Sylvia, menurut saya memang lebih elegan kalau kemudian Pak Jokowi melakukan yang disebutkan CPM atau Communication of Privacy Management, mengelola pesan, terutama baik pesan verbal maupun non verbal. Seperti makan malam ini kan sebenarnya mengandung pesan ya, baik dari sisi misalnya siapa yang didatangi maupun kemudian pesan pasca itu. Kalau kemudian misalnya hanya menemui tokoh-tokoh dari satu poros tertentu, maka kemudian muncul yang disebutkan politik asosiatif namanya ya. Orang akan kemudian mengasosiasikan itu sebagai bandul politik Jokowi hanya mengarah pada satu poros. Oke, baik. Kang, kalau memang betul ada pesan politik yang ingin disampaikan, kita bisa lihat bahwa 3 pertemuan ini sengaja dipublikasikan, kemudian bisa secara bebas kita lihat beredar di media. Apakah memang ekspos luas ini sengaja, ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh Presiden Jokowi maupun Ketua Umum Parpol yang diundang oleh Presiden Jokowi? Dan kalau iya, untuk maksud apa? Oke, ini pertanyaan menarik. Dari sisi komunikasi politik tidak ada konteks itu yang terlepas dari pesannya begitu ya. Maka kalau kita bicara misalnya perjumpaan ya dengan tokoh-tokoh tertentu dan momentum yang digunakannya, tentu tujuannya jelas, biasanya itu untuk memengaruhi 2 hal. Pertama, memengaruhi diskursus publik. Ini hubungannya dengan opini yang terbangun. Kenapa? Karena kan pasti akan jadi bahan perbincangan. Dan perbincangan-perbincangan itu tentu akan mendinamisasi pergerakan opini yang berkembang di baik itu media mainstream maupun di sosial media. Dan itu terbukti kan, kehadiran Pak Jokowi dengan para ketua umum partai itu kemudian mendinamisasi berbagai perbincangan halayak termasuk di media-media mainstream. Kemudian yang kedua, itu tentu karena ini hubungannya dengan momentum yang dekat dengan kontestasi elektoral, sebut aja
uh, masa pencoblosan yang sebentar lagi, maka kemudian wajar kalau orang menafsiri ada dimensi dorongan ya. Oke. Sebut aja karena Pak Jokowi bagaimanapun kan punya yang disebutkan basis massa, dan basis massa itu juga jumlahnya tidak sedikit, sehingga kemudian kehadiran Pak Jokowi di salah satu poros ya, maksud saya menemui beberapa elit utama poros tertentu, itu tentu juga akan mendinamisasi shiftingnya atau peralihan atau migrasi begitu pemilih dari um, pemilih dia di 2019 itu ke sosok lain. Dan itu kan kemudian disebut sebagai fase reinforcement atau peneguhan pada kemana misalnya arah dukungan Pak Jokowi. Nah disitulah letak menurut saya Oke. poliseminya atau multi maknanya ini kemudian bisa memantik tafsir bagaimana misalnya posisi Pak Jokowi di Pilpres 2024 ini. Tentu Oke. harapan ideal dari publik yang kemudian banyak sekali disuarakan ya, itu adalah uh, menjaga jarak yang kemudian diperlukan dari seorang presiden Oke. sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kenapa? Karena ini kan akan punya rembesan Ya. misalnya ke kepala daerah atau penjabat kepala daerah, kemudian juga aparatur ya. Oke. Sebut aja Baik. seperti misalnya aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan itu kan bisa menjadi pemantik nih Mbak Sylvia gitu kalau Hmm. kemudian role model tertinggi itu ditafsiri mengarah Oke. bandulnya ke salah satu poros saja. Kang Gunggun, apakah memang sengaja untuk memantik tafsir-tafsir tersebut? Makanya diadakanlah pertemuan ini, kemudian dipublikasikan. Jangan-jangan memang sengaja? Iya kan memang tidak ada pertemuan itu yang tanpa intensi, tadi udah saya bilang. Dan kalau misalnya tadi disebut apakah sengaja, perjumpaan itu pasti sengaja. Dan apakah kemudian misalnya ini akan memantik apa namanya diskursus publik, tadi udah saya jelaskan. Salah satu yang kemudian pasti disadari ketika ada expose ya, ketika ada foto, ada video, dan kemudian ada apa namanya diseminasi ya informasi bahwa perjumpaan itu memang dilakukan, kan salah satu yang kemudian apa namanya sangat biasa dalam panggung politik ketika membuka Oke. panggung depan atau front stage itu terhubung dengan yang disebut dengan manajemen kesan atau impression management. Dan Ya. biasanya impression management itu salah satu orientasinya adalah terkait dengan bagaimana bingkai opini terutama di halayak ketika melihat, menafsiri, dan akhirnya kemudian memperbincangkan. Ingat opini Oke. publik itu kan selalu berjalan 3 tahap. Pertama Baik. adalah stage of brainstorming ketika orang memperbincangkannya. Dan yang kedua ketika misalnya ada yang disebut stage of consolidation, opini itu mengerucut pada pro dan kontra, dan pada akhirnya kemudian diharapkan masuk ke tahap yang ketiga yang disebut dengan solid stage ketika opini itu solid misalnya dalam konteks kepentingan elektoral, itu bisa kemudian menguatkan, meneguhkan bandul politik Pak Jokowi kemana, sehingga kemudian segmen-segmen tertentu yang dipersuasi dari kehadiran Oke. Pak Jokowi sebagai pesan, meskipun tidak eksplisit menyatakan dukungan kepada siapa, itu kemudian menjadi lebih jelas, lebih mengarah, Baik. sehingga kemudian akhirnya muncullah kecenderungan misalnya solid stage atau opini yang berkembang mengarah pada salah satu titik yang kemudian diarahkan Oke. bandulnya secara pesan yang tidak langsung dari kehadiran Pak Jokowi di mana. Baik, singkat Kang Gunggun, tadi Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi sampai sekarang masih punya basis massa yang besar, dan kalau kita lihat yang diajak bertemu ini ada 3 ketum parpol Koalisi Indonesia Maju, pengusung Prabowo Gibran. Apakah memang Pak Jokowi bisa terbaca ini punya intensi untuk membagi basis massanya kepada partai yang dinaungi oleh 3 ketum parpol ini? Kalau saya lebih melihat kehadiran ini untuk menjadi prakondisi ya, soliditas dari tim di salah satu poros, itu yang kemudian intinya ya. Bahwa misalnya Pak Erlangga, kemudian Pak Zul, meskipun tentu ya saya lihat sebagai salah satu bentuk mutual benefit ya, itu juga pasti kan ingin didapat atau ingin dirasakan oleh partai-partai kemudian menjadi penyokong Pak Prabowo Gibran gitu ya. Tetapi poin utamanya saya melihat lebih pada konsolidasi basis kekuatan Prabowo Gibran, dan salah satu yang kemudian kerap kali menjadi playmaker meskipun di belakang panggung itu orang sudah tahu semua bahwa Pak Jokowi
ada di situ gitu, sehingga kemudian ini semacam menjadi tadi Mbak Sylvia seperti tadi Ya. sebutkan, intensinya lebih mengarah pada upaya untuk memaksimalkan menurut saya efek Jokowi pada kehadiran pasangan nomor urut 1. Baik, kalau begitu terima kasih Kang Gun-Gun atas analisa Anda di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.